Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Faya hadratal mukarramin, sahabat-sahabat yang disayang Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lanjutkan pelajaran atau pengajian Al-Quran, yaitu niat kita mengkhatamkan Al-Quran. Ya, niat pokoknya. Kalau niat itu sudah dicatat Allah, maka sebaik-baik amalan itu niat. Niatul mu'min khairum min amalihi. Niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Ketika seseorang masuk surga, ditanya, kamu masuk surga sebab apa? Kalau dia ngomongnya sebab amal saya ini banyak amal solehnya, maka masuk surganya enggak selama-lamanya. Ya, sesuai dengan amalnya. Jadi kalau dia bilang masuk surga karena rahmat Allah, maka dia akan selama-lamanya. Yang masuk neraka juga demikian. Kenapa kita yang amalnya sedikit, kalau dibandingkan dengan kenikmatan surga kan nggak bisa ngebayar kita, ya, nggak bisa ngimbangin. Kenapa orang mukmin masuk surga kok khalidina fiha abada lagi, ya? Tidak hanya khalidina fiha, tapi ditambah abada. Di surat Al-Bayyinah, khalidina fiha abada. Karena niatnya tadi. Ketika seseorang sholat, mau sholat isya umpamanya, dia dalam hati punya keinginan, saya mau sholat isya terus selama hidup. Ya kan? Punya nggak perasaan pengen terus? Ketika sholat subuh, pengen sholat subuh terus. Tidak hanya pas itu saja. Ketika ngaji, pengen ngaji terus. Ketika mau sholawat terus. Niatnya itu sudah ditulis Allah. Maka orang yang habis sholat itu hendaknya dia juga niat. Setelah selesai sholat isya, niatlah dalam hati, nanti subuh mau sholat jamaah kok nggak bangun, sudah ditulis sama Allah. Yang mau tahajud, niat untuk tahajud. Nggak bangun kecapean, sudah ditulis Allah. Ya. Jadi setiap habis sholat niat lagi, saya mau sholat. Ketika mati husnul khotimah, karena sudah tadi niat tadi. Jadi mati dalam menunggu waktu sholat, itu husnul khotimah. Itulah mengapa orang kafir ingin sekali jadi orang muslim di akhirat nanti, ya. Ketika masuk neraka itu, orang kafir melihat orang mukmin kok enak kali, orang muslim kok enak kali, masih bisa masuk surga, mereka kan nggak bisa masuk surga. Karena satu, niatnya tadi, ya. Dua, banyak orang mukmin itu husnul khotimah sebab dalam hatinya sudah niat dulu, saya mau sholat ini, mau sholat ini. Kan dia meninggalnya di antara waktu sholat, ya. Subuh sudah sholat, belum sholat zuhur dia sudah meninggal. Itu husnul khotimah, karena dalam hatinya niat nanti mau sholat zuhur. Jadi dalam penantian, dalam niat itu sudah dicatat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita niat saat ini mau mengkhatamkan Al-Quran dengan sanad. Quran itu harus ada sanadnya, ya. Ngajinya sama siapa, gurunya siapa lagi, sampai enggak gurunya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kalau sampai selamat, nggak sampai nggak selamat. Banyak pertanyaan. Ya, nanti di sidang akhirat itu ditanya, kamu baca Quran seperti itu siapa gurumu? Nah, kalau nggak punya guru kan bingung. Kalau bilang ada gurunya, malaikat nggak tanya lagi, langsung ke gurunya. Enak toh? Nah, coba kalau nggak punya guru detail, diajar sama malaikat. Nah, tapi kalau bilang pernah satu kali khatam sama Pak Guru ini, disebut gurunya, malaikat langsung ke gurunya, benar itu muridmu, Pak Guru. Iya, itu ya kadang berangkat kadang tidak sih. Ya masih mending lah, masih ketolong. Untung gurunya ridho, gurunya rela. Nah, ngakuin maksudnya, diakui gurunya, alhamdulillah, diakui santrinya, muridnya. Repot kalau guru nggak merestui. Jadi ada yang bertanggung jawab. Nanti gurunya ditanya, bener ini darimu? Iya. Lah kamu dari siapa? Gantian tanya lagi. Dari guru saya, malaikat. Pergi lagi ke gurunya. Jadi bersanad itu penting, saling menolong nanti di akhirat. Meskipun gurunya lebih muda. Jadi sahabat itu kadang begitu dulu. Dulu sahabat ngaji itu ganti-gantian. Kadang ngaji, kadang tidak. Tapi yang ngaji ngasih tahu yang tidak ngaji. Jadi saling bergantian sahabat tuh. Yang muda kadang ngasih tahu yang tua ya kadang ngasih tahu yang muda. Karena datangnya ke majelisnya Rasulullah juga berganti-gantian. Yang satu kerja, yang satu ngaji, gantian. Maka kadang hadis itu kan bolak-balik. Ya, yang tua kadang meriwayatkan, kadang yang muda yang meriwayatkan. Ya. Karena begitu model ngajinya. Siapa yang hadir dia ngasih tahu yang tidak hadir. Besoknya gantian lagi. Jadi saling sambung menyambung. Itu lebih aman, lebih jelas sanad ilmunya. Maka ngaji walaupun kepada orang yang lebih muda tidak masalah. Ya. Asalkan dia dapat dipercaya ilmunya itu benar-benar sampai. Kan bisa dirasakan di hati. Ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna
ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Shadaqallahul azim. Nah, diperhatikan. Yang pertama, kita kembali ke ayat 11. Wa idza qila. Baca qaf, kemarin sudah sering dijelaskan, ada 7 huruf, walaupun kasrah dia harus ada moncongnya dulu. Yang pertama khi, shi, di, qi, zi, wi, qi. Wa idza qi. Jadi ada moncongnya sedikit karena kasroh. Karena kasroh sedikit, tapi ada moncongnya. Jangan kebanyakan ya malah salah. Wa idza tuwi itu salah. Jangan kebanyakan. Ada tapi sedikit karena kasroh. Wa idza qi, isyarat bibir saja. Wa idza qila lahum qi, wa idza qi, karena huruf itu harus tafkhim. Ketujuh huruf tadi walaupun kasrah harus tafkhim. Ya, itu versi guru kami. Kalau nanti kalian bertemu guru lain kok beda, asalkan gurunya punya sanad tidak masalah. Ya, yang penting kita punya guru punya sanad. Oh, guru kami begini, ketika membaca 7 huruf ini walaupun kasrah tetap moncong, ya ikut guru itu. Wong gurunya juga punya guru lagi. Paham ya? Kadang ada syekh datang dari Arab, umpamanya. Bacanya kok beda dengan versi kita, ya silahkan. Oh, syekhnya punya guru, kita juga punya guru. Nggak ketemu, ya kan? Nggak ketemu. Orang Indonesia itu kalau dites di Arab itu banyak disalahkan, karena orang Indonesia yang moncong memang terlalu moncong. Coba nanti kalau pas umroh atau haji, amin Allahumma amin, itu pas umroh nanti, kalau pas di Madinah itu ngaji ada seperti ini ada tapi nggak ada HP-nya, nggak ada. Nah, ngaji biasa, syekh itu di pojokan itu, di tiang-tiang ada tiang, ada kitab-kitab Quran. Nah, beliau di situ ngajar dari mana-mana yang ngaji, Indonesia, Malaysia. Iya, nanti dicari di tiang-tiang. Banyak halakoh. Yang ngajinya ngaji Fatihah saja. Nah, dites Fatihahnya Indonesia baca. Tapi masih bagus Indonesia sih. Masih bagus Indonesia. Cuma tadi itu yang ditegur paling di moncongnya, jangan terlalu moncong itu paling. Mustaqim. Orang Arab kan nggak moncong ya. Nah itu versi mereka, monggo silakan. Kita punya versi guru kita, moncong ya moncong, nggak usah berubah. Kalau yang lainnya oke, Indonesia itu oke. Yang sering dikoreksi di moncongnya itu. Orang shot itu nggak moncong orang Arab. Ihdinas sirah, nggak moncong. Kalau kita kan moncong. Ihdinas siratal mustaqim, ya, karena ngajinya begitu. Nah, itu keduanya masih aman. Mereka itu ya moncongnya nggak terlalu. Kalau kita kan terlalu moncong karena ingin memfasihkan tadi. Kalau orang Arab udah biasa, logatnya begitu ya. Nah, kita orang ngaji Jawa ya Jawa lah pokoknya.
Indonesia. Itu tentang qaf tadi. Qila la tuf, anginnya keluar, jangan ditahan anginnya, biarkan anginnya keluar, babras, anginnya bablas. La tuf, len, la tuf. Tapi ludahnya jangan nyiprat. La tuf sidu, dia hamas. Dicatat ya. Yang 7 huruf tadi sudah catat? Sudah. Yang kemarin 7 sudah catat belum? Kha, shad, dad sudah belum? Ada kan? Kha, shad, dad, ta, dha, ghain, qaf. Itu kunci itu. Kunci mau fasih. 7 itu harus hafal tuh. Kha, shad, dad, ta, dha, ghain, qaf. Karena dilihat dari bibirnya kok nggak moncong, dicoret. Nah sekarang hamas, huruf hamas dicatat lagi, ada 10. Fa, ha, tha, hu, syakhsun, sakat. Singkatannya itu kita urutkan saja. Kita urutkan dari ta. Yang pertama ta. Ta itu ada angin yang keluar. Laha maka sabat, masih ada angin keluar, nafas keluar, namanya hamas. Kemudian tha, abatha, tha itu juga hamas, tapi dia tidak desis, jangan sa gitu, jangan kayak sin. Tha, angin saja keluar, anginnya keluar. Thafithu, ada angin keluar. Tha itu kan ujung lidah ketemu ujung gigi atas, gigi seri 2 ini, itu caranya. Bukan gigi bawah nggak ikut bisa. Tha, ya, nggak nyentuh gigi bawah, bukan dicepit. Tha itu bukan dicepit, tapi dia nempel ke yang atas. Nampaknya saja dicepit, nampaknya. Tapi kalau menjelaskan ujungnya dicepit salah. Nggak pakai gigi bawah bisa kok. Ya karena terlalu dekat nampaknya dicepit. Tha, hantamkan ke yang atas. Lidahnya tekan ke yang atas, bukan yang bawah dicepit gitu enggak. Tha, keluar angin. Kemudian ha, tulis. Ta terus tha terus ha itu juga ada nafas keluar. Ha, hi, hu. Kemudian kho ada nafas lagi. Kho, hi, hu. Ada. Kemudian sin juga keluar nafasnya. Sa, si, su. As, nasta'in. Kemudian shin, sha, shi, shu. Ini lebih banyak anginnya. Tafasyi dia. Sha, shi, shu. Minash, dia keluar di tengah lidah dan anginnya banyak. Sha, shi, shu. Kemudian sod juga keluar anginnya. So, si, su. Sod itu kan banyak sifatnya. 1 isti'la, moncong. 2 hamas itu keluar nafasnya. Kemudian sofir itu desis. Nah, suara desis itu namanya sofir. Ya, anginnya yang keluar, ada sofirnya juga. Kemudian ya juga naik, ya lidahnya naik. Ya juga itbaq. So, si, su, bas. Ya. Kemudian fa itu keluar anginnya lagi. Fa, fi,
fu tuf la tuf. Jangan ditahan, anginnya keluarkan saja, lepas. La tuf la tuf. Di mana keluarnya fa itu? Bibir bawah bertemu gigi atas. Bibir bawah bagian yang dalamnya batinnya ketemu ujung gigi atas. Fa fi fu tuf la tuf. Nah, habis fa apa lagi? Kaf, ka, ki, ku, ak. Ada nafas tuh. Ak, Allahu akbar. Ak. Ini kalau adzan, kalau takbir ya. Ak. Ada nafas yang keluar. Kemudian apa lagi? Ha, terakhir. Ha besar itu. Ha, hi, hu. Allahu. Allahu. Hu juga keluar nafas. Hu, ha, hi, hu. Ah. Asyhadu. Allahu. Itu huruf yang hamas. Ada berapa? 10. Berapa yang tulis sudah? Apa yang pertama? Ta, sa, ha. Kok jim nggak ada? Ta, sa, ha, kho. Sin, shin, sod. Urut-urut aja. Ta, sa, ha, kho. Sin, shin, sod. Fa, kaf, ha. Udah berapa? Ta, sa, ha, kho. 4 kan? Terus yang berikutnya ini langsung 3. Sin, shin, sod. Baru fa, kaf, ha. 10. Nah. Kalau mau disingkat ada singkatannya. Fahathahu syakhsung sakat. Itu singkatan dari huruf hamas. Itu yang sering dipakai. Fahathahu syakhsung sakat. Singkatannya dari fa, ha, sa, ha, shin, kha, sod, sin, kaf, ta. Itu fahathahu syakhsung sakat. Kalau mau diurutkan hijaiyah tadi ta, tha, ha, kho, sin, shin, sod, fa, kaf, ha. Nah, fakih ini singkatnya ya. Fakih, fa, kaf, ha. Fakih. Kemudian kalau ada qalu, tuh berhenti dulu supaya nafasnya kuat. Qalu berhenti 2. Majais itu kalau berhenti 2. Jadinya matobi'i kalau berhenti. Qalu jangan jadi 3 atau masih 5, nggak boleh. Qalu kepanjangan. Itu langsung kembalikan ke aslinya mato bi, karena berhenti di situ dan belum ketemu hamzah. Kalau ketemu hamzah baru 5 lagi. Qalu innama. Nah, paham? Nah, di sini banyak qalu, ya kan? Dan saya semuanya tadi berhenti sementara semua. Yang ada qalu berhenti sementara. Di Qur'annya pun ada tandanya itu. Tanda 2 cucuk itu. Qalu, ya kan?
play and pause. Ada pause sementara itu, baru di play lagi. Makanya pakai Quran ini semuanya biar sama berhentinya. Ya, qalu. Jadi punyailah satu Quran untuk mengkhotamkan Quran dengan guru supaya catatannya itu penuh. Satu Quran itu khusus sampai tua nanti tetap itu Qurannya. Ya, disimpan, jangan ditaruh di masjid, campur-campur lagi nanti. Bawa pulang, bawa ke masjid. Ini Quran istimewa, saya ngaji penuh sama guru itu. Qurannya beda tapi Qurannya sama. Ya, nanti dikasih nama boleh, tapi jangan coret-coret sepedol yang nggak jelas. Kecil aja namanya, bagus. Demikian dulu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.